Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu. Insyaallah majalahnya bisa dibaca ba'da sholat atau ba'da kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan karunia, nikmat dan anugerahnya yang tidak akan bisa kita hitung. Terlebih nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat istiqamah. Hingga pada maghrib kali ini kita kembali lagi bertemu dengan ketaatan kepada Allah, mengais rahmatnya, mencari keberkahannya, menelaah sedikit demi sedikit kutaib atau ringkasan daripada kehidupan Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih ada di tema terbesar dari kehidupan beliau, yaitu terkait hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani dengan Abu Bakar dan kaum muslimin secara umumnya. Sebagaimana kita sampaikan, kesepakatan kaum muslimin tepatnya saat itu, kalau kita mau reka ulang, tanggal 26 Safar. 26 Safar. Ini bulan Safar. Berarti tepat sekali 1500 tahun yang lalu kurang lebihnya, atau 1400 tahun yang lalu. 26 Safar tahun ke-14 kenabian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi nabi dan rasul kurang lebih 14 tahun. Saat itu waktu duha, artinya belum terlalu panas, awal duha. Namun kondisi Mekah, kondisi kota Mekah itu sudah sangat panas. Bukan panas karena cuaca, karena kondisi masyarakat, khususnya orang-orang Quraisy dari kalangan musyrikinnya. Kenapa kok mereka panas? Karena pikiran mereka dan hati mereka melihat sebagian dari kaum muslimin mulai bergerak, pindah dari Mekah menuju Madinah, pindah dari Mekah menuju Madinah. Artinya sahabat daripada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai banyak yang berangkat hijrah ke Madinah. Lah, orang kafir Quraisy mengantisipasi jangan sampai Muhammad bisa keluar dari Makkah. Maka di tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian, di waktu duha mereka kumpul. Mereka kumpul di suatu tempat yang dikenal dengan Darun Nadwa, majelis permusyawaratannya orang Quraisy Mekah di sekitar Ka'bah saat itu. Kumpul berbagai macam bani besar, klan atau suku besar. Ada Bani Makhzum, ada Bani Abdiddar, Bani Abdissam, kemudian Bani Al-Juma', kemudian ada Abdusyams sudah, Abdiddar sudah, kemudian Naufal, Bani Naufal, itu semuanya ada di sana. Kumpul untuk mencapai mufakat, kira-kira Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau diapakan. Apalagi tokoh-tokohnya jelas hadir. Uqbah, Utsbah, kakak beradik anaknya Rabi'ah itu, kemudian ada
Abul Bukhturi, Abul Aswad dan lain sebagainya, apalagi Abu Jahal. Mereka berkumpul di Darun Nadwah. Di pagi itu tiba-tiba datang sosok yang tua tapi wibawanya kelihatan. Ya, dari pakaiannya, dari wajahnya, ya, itu kelihatan kalau orang tua ini bukan orang tua sembarangan. Orang tua yang punya wibawa, punya karakter. Jadi di Darun Nadwah itu terkesima dengan datangnya orang tua itu. Maka mereka tanya, Manis Syekhu, siapa orang tua ini? Maka orang tua yang dimaksud menjawab, Ana min ahli Najd. Saya datang dari negeri Najd, sebelah timur dari Mekah. Memperkenalkan diri. Kenapa engkau kesini? Karena aku mendengar bahwa suku-suku Arab berkumpul pada hari ini untuk musyawarah. Ya, dan aku datang dari wilayahku, dari sukuku. Maka mulailah rapat tersebut diadakan. Yang mana intinya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Mekah, orang-orang Arab secara umum untuk mengantisipasi Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jangan sampai keluar Mekah ini orang. Maka mulailah ada berbagai macam usulan. Usulan yang pertama dari Abul Aswad. Ya. Ada Abul Aswad. Abul Aswad berpendapat usir saja. Ya, usir saja. Kalau sudah usir keluar dari Mekah, di tempat yang sangat terasing, kita akan merasa nyaman. Sudah nggak ada lagi dakwah-dakwah yang diserukan oleh Muhammad. Tiba-tiba orang tua yang dari Najd ini usul atau berpendapat, tidak, sekali-kali tidak, demi Allah, bersumpah atas nama Allah, ya, demi Allah tidak. Itu bukan ide yang terbaik. Muhammad itu tutur katanya sangat mengesankan. Sangat baik sekali di dalam bertutur kata. Diusir, diasingkan di tempat yang baru. Entah itu ada penduduk atau tidak. Kalau nanti ada penduduk ataupun kosong kemudian lewat orang-orang, kemudian diajak ngobrol oleh Muhammad, itu semua bisa tertarik. Sehingga Muhammad di tempat terasingnya itu bisa membangun kekuatan. Dan ketika sudah balik kuat dan besar, apa yang terjadi? Balik ke Mekah, kalian hancur. Berarti idenya Abul Aswad tidak diterima. Kemudian orang yang kedua yaitu Abul Bukhturi. Ya, punya usul, kalau gitu kita culik Muhammad, kita borgol tangannya, kita masukkan ke suatu ruangan, ya, kita biarkan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, terserah sampai kematian menemuinya. Ya, jadi di penjara, diikat, diborgol, ya, sampai nggak bisa apa-apa, sampai mati. Mungkin mati kelaparan atau mungkin kena racun bisa dari hewan yang masuk ruangan itu dan lain sebagainya. Orang Najd ini kembali lagi angkat tangan, tidak, sekali-kali tidak, demi Allah. Ya. Bisa jadi sahabatnya Muhammad tahu di mana persembunyiannya, sehingga Muhammad bisa keluar dari bagian atau sisi yang lain dari ruangan tersebut. Kemudian cerita kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya banyak yang menjadi tokoh-tokoh Arab. Mereka punya kekuatan harta, mereka punya kekuatan fisik, mereka punya kekuatan massa. Apa yang terjadi? Ketika Muhammad selamat, maka akan balik lagi ke kalian, kalian hancur. Nggak disetujui lagi yang orang kedua. Kemudian muncullah ide yang ketiga dari Abu Jahal. Ya. Abu Jahal punya ide, bagaimana kalau kita kirim kepada tiap kabilah, ya, perintah atau semacam kerjasama untuk mengirimkan dari kabilah-kabilah itu pemuda-pemuda yang paling kuat, paling tangguh. Nanti kita fasilitasi senjata. Kita kasih pedang satu persatu tiap kabilah yang ada di Arab.
di waktu yang sudah disepakati, tiap pemuda yang kita fasilitasi senjata kumpul di tempat yang di sana ada Muhammad. Kemudian ketika Muhammad datang, tiap pemuda dari tiap kabilah itu akan memukul Muhammad dengan pedangnya. Jadi darahnya Muhammad itu tercecer, ngalir di semua kabilah di Arab. Ini liciknya Abu Jahal. Ide itu kemudian sama orang tua dari Najd itu langsung diamini. Ya, aku kira tidak ada ide yang sebagus ini. Ini ide yang cemerlang. Ya, Masya Allah. Maka kita tahu bahwa orang tua yang dari Najd itu pada hakikatnya adalah iblis yang sedang menjelma menjadi manusia. Dan usul yang paling diterima oleh iblis adalah dari orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Abu Jahal, hawa Fir'aun hadhil ummah. Ini dia Fir'aunnya umat ini. Bayangkan, Fir'aunnya umat ini, umatnya Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad yang level kekafirannya, level kesyirikannya, level kesombongannya 11-12 dengan Fir'aun adalah Abu Jahal. Ini Fir'aunnya zaman ini. Maka bertemulah dua setan, yang satu setan dari kalangan jin yaitu iblis, yang satu setan dari kalangan manusia yaitu Abu Jahal. Lengkap. Ya, lengkap, sudah klop sekali ini. Setan dari kalangan jin iblis yang sedang menjelma menjadi orang tua dari Najd, yang satunya setan dari kalangan manusia Abu Jahal, ya, memberikan masukan yang pas, diamini oleh iblis yang datang dari tempat persembunyiannya turun langsung untuk ngurusi perkara yang besar ini. Kalau nggak besar nggak mungkin jenderalnya setan itu turun, nggak mungkin. Ya, apa gunanya tamtama, apa gunanya perwira 1, perwira menengah, apa gunanya? Ya, ini langsung perwira tertingginya yang datang. Karena ini bukan perkara yang sembarangan. Oleh karenanya disepakati, ya, disepakati sebagaimana di pasal 41 nomor 2 itu, wattafaqu, mereka bersepakat ala an ya'khudhu min kulli qabilatin syabban, supaya mengambil dari setiap kabilah seorang pemuda. Wa yajtami'u amama darihi, mereka berkumpul di rumahnya Rasul. Fa idza kharaja, ketika Nabi Muhammad keluar, darabuhu darbata rajulin wahidin, setiap orang dari mereka memukul dengan pukulan sekali saja. Tapi semua kabilah ikut. Ya, maka di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Dharaba unuqahu. Ya, ini kalau di bahasa Indonesia nggak ada yang pas. Dharaba unuqahu, memukul lehernya. Ya, padahal memukulnya pakai pedang. Kita artikan menyabet lehernya kurang pas. Dharaba memukul. Maka sebetulnya yang paling pas itu basa Jawa. Ya, buacok cengelmu. Nah, itu memang pas gitu. Nah, di Indonesia kurang api, kurang bagus. Tapi kalau bahasa doroba unuqahu pas sekali bahasa Indonesia, ya. Buacok cengeli. Oh. Jadi pas bahasanya menekan juga, kuat. Itu doroba unuqahu, supaya memukul sampai Rasul itu wafat. Liyatafarraqa damuhu fil qabaili, supaya darahnya itu berpecah-pecah, ya, nggak cuma ada di dalam satu kabilah, tapi semua kabilah Arab, ya, berpencar di kabilah Bani Makhzum, di Abdidar, di Abdisyam, ada semuanya. Fala yaqdiru, maka tidak akan mampu aqaribuhu, kerabatnya Rasul dari Bani Hashim, ala muharabatil Arabi, untuk berperang dengan seluruh kabilah Arab kullihim, secara utuh setiap mereka. Bani Hashim cuma berapa? Meskipun mereka klan yang termulia, klan yang paling dihormati,
tapi musuhnya berapa puluh suku-suku Arab lainnya. Walakinnallaha a'laman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau memberitahukan nabinya. Melalui perantara siapa? Melalui perantara Jibril. Ya, jadi di hari itu Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabari konsensus atau hasil kesepakatan dari orang-orang Quraisy di dari Nadwah. Ya, jadi Rasul itu memang nggak tahu hal gaib, apa yang akan menimpa beliau nggak tahu. Semuanya datang dari Allah, wahyu, ya, baik dari mimpi, dari perantara malaikat dan sebagainya. Maka Jibril itu hanya memerintahkan satu kalimat, ya Rasul, ya wahai Muhammad, malam ini jangan tidur di ranjangmu. Ya, malam ini jangan tidur di ranjangmu. Itu perintah dari Jibril, otomatis datang dari wahyu minallah subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar perintah itu, di siang hari yang sama Rasul langsung berangkat menuju rumahnya Abu Bakar. Ya, Rasul menuju Abu Bakar. Di sini Nabi Muhammad diberitahu oleh Jibril bima tafaqat alaihi Quraisyun, apa saja yang disepakati oleh orang Quraisy, wa amarahu bil hijrati ilal Madinah, dan memerintahkan supaya hijrah ke Madinah. Maka mendengar perintah di pasal yang ke-42 yang pertama, tawajjahar rasulu ila Abi Bakrin. Rasul langsung menuju ke rumahnya Abu Bakar. Ketika datang, ya, Abu Bakar sudah heran. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi itu pasti berkunjung di Abu Bakar kalau nggak pagi sore. Sebagaimana Rasul nantinya menyapa istri-istri beliau kalau nggak pagi sore. Ya. Nah ini waktu-waktu istirahat, Rasul kok datang, otomatis ini perkara besar. Maka Abu Bakar ketika ketemu hanya pengen mendengarkan saja, ya, pengen mendengar apa yang pengen diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasul perintahkan kepada Abu Bakar pertama kali, akhrij ma indaka, keluarkan apa aja yang ada di sisimu. Artinya Rasul tanya, di rumah situ ada siapa saja. Rasul pengen berjumpa dan berbicara empat mata, ya, nyusun strategi. Hanya dua orang aja. Abu Bakar menjawab, tidak ada selainku kecuali putri beliau, dua putri beliau, yaitu Aisyah sama Asma radhiyallahu anhuma. Ya, cuma dua putrinya. Oke, berarti kalau nggak ada orang lain, Rasul langsung bisa berbicara untuk menyusun strategi. Intinya telah datang perintah dari Allah untuk aku hijrah, maka aku datang kepadamu. Abu Bakar menjawab, asuhbah ya Rasulullah, apakah perlu ditemani? Ya, Rasul menjawab, iya memang. Ya, Rasul mengajak Abu Bakar untuk menemani. Maka mendengar Rasul, ya, mengajak beliau radhiyallahu anhu untuk menemani, itu langsung nangis, tapi nangisnya nangis kebahagiaan. Itulah yang diriwayatkan oleh putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah melihat bapaknya bahagia di dalam menangisnya kecuali ketika diajak hijrah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal diajaknya bukan piknik, ya, diajaknya bukan dapat bonus, ya, diajaknya ini toh nyowo, bisa juga berkorban harta, ya, sampai ke Madinah apa enggak juga enggak tahu. Tetapi Abu Bakar sangat senang. Inilah kalau bicara iman, ya, ini kalau bicara keimanan sudah Abu Bakar memang enggak ada yang ngalahkan. Dan ternyata di balik itu Abu Bakar itu telah menyiapkan, ya, kita baca di sini, tawajjah Rasul ila Abi Bakrin wa a'lamahu bi amrillahi lahu. Rasul mengabarkan dan memberitahu perintah Allah kepadanya. Fasa'alahu Abu Bakrin as-suhbah faqala na'am. Abu Bakar bertanya, butuh teman?
Ya, iya. Tsumma hayya'a rahilataini li safarihima. Ternyata Abu Bakar itu telah menyiapkan 2 ekor unta untuk perbekalan logistik dan semacamnya hijrah mereka. Masya Allah ini, ya, ini koncopleknya kayak gini mas, ya kan? Ya, belum tahu diajak apa enggak, tapi lah ini nanti diajak setidaknya Abu Bakar sudah siap, sudah berkorban 2 ekor unta, yang mana keduanya diisi perbekalan. Ya. Maka Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar sekeluarga keberkahan rahmat Allah itu ala Abi Bakrin, untuk sekeluarga Abu Bakar. Kan nggak mungkin Abu Bakar menyiapkan itu semua sendiri, mesti minta putranya, minta putrinya. Ya, jadi ini semuanya sudah direncanakan baik oleh Abu Bakar. Maka Rasul SAW juga mulai memberikan strategi bagaimana perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya. Wa a'tayahuma lidalilin mahirin. Nanti kita akan singgung, ya. Artinya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa istilahnya strategi atau makar, ya, cara yang hanya diketahui oleh Abu Bakar saat itu sekeluarga untuk tidak langsung sampai ke Madinah, tetapi mampir dulu ke gua yang mana direncanakan adalah Gua Thur, nginep di sana 3 hari. Ya. Padahal Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Ya, berarti Mekah ngalor itu bisa sampai Madinah. Karek ngalor ya sampai Madinah. Tapi yang Rasul lakukan Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Beliau ambil ancang-ancang ngidul sih. Ya, jadi ke selatan dulu. Lor ini mana mas? Bukhari lor ya? Ya, anggap ya. Anggap dari Abdurrahman As-Shawab mau ke Cedaan enggak ya? Gemolong, pasar Gemolong. Ya, pasar karek ngalor, Mas. Ya, karek ngalor. Tetapi strategi Rasul ternyata enggak. Ya, gambarannya Rasul dari Abdurrahman bin Shawab ngidul sih, ya, mungkin terus ngulon nyebrang rel, ya, lagi ngalor, terus mungkin bisa ketemu Gemolong dari arah Andong. Masya Allah, muter memang, ya, memang muter. Tapi kan ini strategi. Bayangkan sekarang padang pasir. Padang pasir itu orang kalau kelewat mau pagi mau malam itu kan kelihatan sekali. Oh, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada kayak hutan. Kalau hutan kan bisa, ya, nggak kedetek. Ini padang pasir. Apalagi orang Arab itu mereka bisa tajam penglihatan, mereka bisa tajam di dalam mengenali jejak kaki. Ya. Jadi memang ada sebagian dari kaum Arab yang ada gen-gen itu masih utuh. Seperti hanya kami dulu punya guru orang Riyadh itu. Itu katanya kalau di musim liburan itu ke padang pasir tempat unta-unta digembalakan itu ada kemah-kemah untuk liburan. Itu keluarga mereka itu punya lomba. Ya, ada bukit atau gunung batu itu jauh dari dataran, itu ngecek yang lewat di gunung itu berapa orang. Ya, nggak pakai teropong, nggak pakai, hanya mata telanjang. Ya. Oh, ngorolas. Nanti sesepuh mereka atau saudara mereka enggak 11, oh 9 . Itu diajarkan terus supaya masih istilahnya turun temurun kekuatan atau gen. Ini bukan sihir, bukan. Ya, bukan sihir, tapi ini kepekaan di dalam menganalisa. Masih ada seperti itu sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Walau gennya Fir'aun aja masih ada tuh sampai sekarang. Ya, gennya Fir'aun itu kan orang-orang Mesir disinyalir yang usianya dowo-dowo itu kan nasabnya itu ke Fir'aun. Sehat-sehat, ya, Fir'aun itu kan jangankan sakit, wahing wera nanti. Ya kan, gebres saja nggak pernah itu Fir'aun.
Ya, gebres itu tanda apa, Mas? Antibodi kita, imun kita mulai mengenal bakteri atau kuman yang mau masuk ke tubuh. Makanya dihantam dengan kita bersin. Itu salah satu antibodi dari tubuh kita. Lah, Fir'aun itu nggak pernah wahai, nggak pernah gebres. Ya, menunjukkan bahwa sehat sekali, nggak ada kuman yang dekat sama dirinya. Maka usianya panjang 300-an tahun itu tanpa pernah sakit. Maka di sebagian Mesir itu ada orang-orang yang usianya itu 130, 150. Itu disinyalir itu nasabnya ke Fir'aun. Ya, gennya Fir'aun. Sehat-sehat emang. Ya, jadi ada di antara mereka masuk media itu meninggal wafat di usia 75 tahun. Keluarganya bilang miskin mata syaban. Kasihan sekali dia mati dalam kondisi masih muda. 75 mati diomong sik enom. Ya kan? Karena memang dulurane umurnya 140, 75 kan sik separuh nih. Kalau usia mereka rata-rata 140 keluarganya. Lah ada yang meninggal 75 kan sik separuh. Makanya ngomongnya sik enom kok wis mati. Ya Allah, tuh 75 sik enom. Masya Allah. Lah ini oleh karena itu Rasul SAW punya strategi, gak mungkin langsung ngalor. Maka lebih baik muter arahnya. Ya. Maka kemudian wa amarahu an yaji'a bihima ba'da thalathi layalin ila ghari saurin. Nanti kita artikan yang keempat dulu. Fa fil lailah allati azama fiha 'alal khuruji. Maka di waktu malam yang sudah ditekati untuk keluar min baitihi, ya, dari rumahnya, iltaffa syubbanu Quraisyin haula darihi. Ternyata di awal malam itu pemuda-pemuda yang settingannya Abu Jahal, ya, settingannya iblis melawan settingannya Rasulullah sama Jibril. Masya Allah. Ya. Nah, itu mengelilingi rumahnya Rasulullah SAW. Ya, pemuda-pemuda dari kabilah-kabilah Arab itu. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bidakhili. Rasul ada di dalamnya, di dalam rumah. Ya, yang nantinya kemudian memanggil sepupunya, ya, kelak menjadi menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, supaya menggantikan posisi tidur beliau. Memakai selimut beliau, memakai bantal beliau, pokoknya semua miliknya Rasul dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Diperintahkan dua, ya, supaya tidur menggantikan beliau. Kenapa? Karena pemuda-pemuda ini sewaktu-waktu, ya, mereka gantian ngintip, nginceng. Oh, Muhammad seenek turu. Oh, Muhammad seenek turu. Ya, kenapa? Karena posisi diranjang, selimutan, ya, di sana ada postur tubuh. Ya. Itu permintaan yang pertama. Falamma jaa waqtul khurud amara Rasulu ibna ammihi. Ketika telah datang waktu keluar, Rasul memerintahkan anak pamannya, yaitu sepupunya Ali bin naumi ala firashihi, supaya tidur di kasurnya. Li alla yashukka ahadun fi wujudihi bi baitihi, supaya tidak ada yang membikin supaya nggak ada yang ragu dari kalangan musuh bahwa Rasul itu masih ada di ranjang beliau, tidur di ranjang beliau, di rumah beliau. Itu yang pertama. Perintah yang kedua, wa amarahu an yarudda amanatin nas ila ahliha. Perintah yang kedua, Ali, besok pagi, ini Rasul sampaikan kepada Ali, tidurlah menggantikan posisiku, tidak akan ada apa-apa denganmu. Ya, lek awakmu ketangkep ora masalah. Kenapa? Awakmu duduk aku. Karena engkau itu bukan aku, yang dicari mereka itu Nabi Muhammad. Kalau sampai Ali, otomatis percuma settingan mereka. Apa gunanya ngumpulin pemuda Arab, mempersenjatai pedang, bunuh, tapi yang dibunuh ternyata bukan sasaran utama, percuma. Makanya selamat awakmu. Yang penting gantikan posisiku. Yang kedua, Rasul perintahkan supaya mengembalikan amanah-amanah, jamak ini ya, amanah
manusia yang ada di dalam rumah Rasul. Apa itu? Ya titipannya orang-orang kafir, orang-orang sekitar Mekah terkait dengan harta niaga, dirham, dinar, ya, atau harta-harta yang dirasa itu berharga. Ya, lu kok bisa? Iya, karena Rasul itu mereka tidak bisa menutupi kalau Rasul itu manusia paling jujur, manusia paling amanah, paling tanggung jawab, nggak pernah khianat dan dusta se-Mekah. Jadi mereka titipkan dinar dirham itu kepada Rasul. Meskipun ketika Rasul ajak untuk bertauhid mereka nolak. Aja'ala lil aliha ilahan wahida. Emangnya Muhammad ini ingin merubah Tuhan-Tuhan kita ini menjadi satu Tuhan. Tapi kalau mereka mau menyimpan barang, nemuin Nabi kita Muhammad SAW titip. Ya, ini aneh ya. Ya, kalau antum itu benci sama orang, tapi kok dalam satu sisi nitip barang ke orang, itu kan aneh sekali. Tapi itu yang terjadi di kalangan orang Quraisy, dan Rasul membawa amanah ini sampai menjelang beliau hijrah. Beliau lemparkan amanah, beliau pindahkan amanah ini kepada sepupu beliau. Jadi besok pagi ambil semua barang-barang ini, ketuk rumah-rumah pemiliknya, kembalikan. Ya, menunjukkan bahwa Nabi kita sudah nggak ada di Mekah. Ya, jadi orang Mekah itu siapa yang dipercaya itu, ya, kebiasaan mereka nitip barang di orang tersebut. Ya, kalau nggak ada itu ditaruh di tengah Ka'bah, di dalam Ka'bah. Itu dulu juga barang-barang berharga disimpan di sana. Thumma kharaja ala a'daihi. Kemudian ketika sudah pesan itu, Ali sudah tidur, ya. Kemudian pemuda-pemuda Quraisy masih ada di sekitar rumah Rasul. Jadi ketika Rasul ingin keluar, ya, melawan musuh-musuh ini, ya, fa'alqallahu an-nauma 'alaihim. Maka Allah memberikan kepada musuh-musuhnya, melemparkan rasa kantuk kepada pemuda-pemuda kabilah-kabilah Arab tersebut. Tapi sebelumnya, ya, ada sebab dan musabab. Ya. Kalau Allah langsung menjadikan ngantuk, ya bisa saja. Ya, tetapi faktanya ngantuknya itu datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam pasir. Kemudian ketika keluar itu Rasul taburkan ke sekitar mereka sambil membaca. Ini tolong diperhatikan, jangan diputus, ya, jangan diputus di sini. Rasul sambil membaca Yasin, ya kan? Yasin kita bacakan mulai dari ayat pertama sampai ayat Rasulullah berhenti di situ. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi mulai ayat yang pertama sampai ayat ke-9, ya, ketika Rasul menyampaikan ayat, Allah membikin sekat di antara mereka, ya, ditutup mata-mata dan penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat melalui saluran pasir itu tadi. Ini mukjizat, bukan ilmu kebal bacok, ya, ilmu 20 musuh saat durung teko glundung kabeh, ya, kita baca Yasin ayat 1 sampai ayat 9 karena ini jadi bisnis. Ya, ayat Yasin 1 sampai 9 ini dibisniskan. Ya, mau ajian mantap, ya kan? Datang, maharnya 500.000. Dengan mahar 1 juta.
Ya, nanti tak kasih aji-ajian. Nah, ujung-ujungnya baca Yasin ya sampai ayat 9 ketika waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Bila iso tahan napas saddan ya wa min khalfin saddan gitu fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tahan napas ping 17. Ya, musuh enggak bakal sampai. Enggak bakal sampai wis semaput dhisik kok. Enggak bakal sampai semaput dhisik. Ya. Jadi ini bukan ilmu yang bisa diturunkan ke kita. Nggak, ini mukjizat total 100% mukjizat. Jadi nggak bisa dilatih, nggak ada pelatihannya. Jadi kalau sekarang ada orang yang menjadikan Yasin 1 sampai 9 termasuk ilmu kebal, ilmu tahan bacok, ilmu yang musuh bisa nggak lihat, apalagi dibuat negatif, maling ben ora konangan. Nah, ya. Ini kalau di daerah Solo bagian kidul, Pak, daerah Cemani, daerah Sanggrahan, daerah itu, ini kan lagi musimnya maling kotak amal. Maling kotak amal, betul. Masjid-masjid itu padahal sudah ada CCTV. Ya. Dan di antara mereka itu yang ketangkep ya, itu juga punya ajian yang ini, Yasin 1 sampai 9. Pak CCTV ketok. Tapi dia sudah tersugesti ora bakal enak sing ngunangi. Ya, ini ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, ini sihir. Ya, kalau ini masuknya sihir, ini mukjizat. Asli 100% mukjizat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak ada pelatihan pengen kebal baca Yasin itu tidak ada sama sekali. Nah, itu Rasul baca sampai Allah kemudian mengizinkan semua orang itu tidur. Ya, ngantuk berat dan Rasul dengan aman, dengan nyaman, dengan ya tidak tergesa-gesa keluar dari rumahnya menuju rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siap berangkat. Berangkatlah dua manusia, satu pilihan Allah, satu kekasih nabinya, rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Mulai berjalanlah mereka dari rumahnya Abu Bakar menuju ya yang dikenal dengan Gua Thur. Sebagaimana telah kami sampaikan, pagi hari orang-orang pemuda-pemuda terkagetkan ternyata yang ditemui bukan Muhammad sebagaimana mereka cari, tapi sepupunya itu Ali bin Abi Thalib. Maka selesai sudah makarnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makiri. Mereka mau bikin makar kayak apapun, Allah juga punya makar, dan Allah sebaik-baik zat yang punya makar, yang punya settingan, semuanya atas kehendak Allah. Ya, itulah yang terjadi. Maka mereka merasa terkalahkan, tapi masih ada satu cara, mereka menyewa orang. Ya, mereka menyewa orang dari Bani Makhzum yang sangat pandai membaca tapak ya kaki-kaki orang di padang pasir. Ini orang apa, ini binatang, ini kalau manusia Arab bukan. Ya, kalau Arab Bani apa itu mereka sampai tahu segitunya. Ya, maka mereka kejar. Dan ternyata mereka nggak salah ngejarnya. Ya, yang searah dengan jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Gua Thur. Sampai di Bukit Sur itu, ya sudah hilang tapak-tapak itu karena Allah berikan mukjizat lagi. Ya, mereka tidak bisa melihat apa yang di depannya. Mereka sudah tidak melihat lagi tapak-tapak bekas kaki dan kakinya Rasul dan kakinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka apa yang mereka bilang? Tokoh mereka bilang, yang kita cari cuma dua hal yang bisa kita yakini. Yang pertama, miber neng dhuwur, sing keloro dlesep neng isor. Karena sudah nggak ada lagi, ngarep sudah nggak ada, sampai nggak ada, kiri nggak ada, mau gimana lagi? Lah orang miber nyungsep, bukan kita urusannya. Kita ini hanya bisa melacak, udah nggak ada yang bisa dilacak. Ya, mau gimana lagi? Padahal di situ Abu Bakar dengan manusiawinya merasa takut sehingga Rasulullah SAW membawakan ayat dari Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Sudah nggak usah bersedih, Allah bersama kita. Nah, itu
sampainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumahnya beliau ke rumahnya Abu Bakar sampai ke gua Thur. Tadi rencana berapa malam atau berapa hari? 3 hari. Maka setelah 3 hari itu tadi Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menyiapkan 2 unta. Rahilah itu 2 atau nakoh itu unta perempuan. Kalau jamal itu yang cowok. Mas, binatang di Arab itu yang diagungkan itu bisa banyak, Mas. Ya, singa itu ada 1000 macam bahasa Arabnya. Ya. Nah, kemudian singa macan itu, unta juga gitu, lebih dari 500. Ya. Binatang-binatang yang diagungkan. Binatang-binatang yang hina pun juga gak cukup satu, mesti ada sinonimnya. Seperti keledai. Ya, itu kan ada himar, ya, keledai. Ada atan itu keledai yang cewek. Maka nggak ada istilah keledai cewek. Oh Mas, hamiroh itu nggak ada. Keledai itu kan hamir, jamaknya himar. Kalau cewek, hamirnya jadi muannas, jadi hamiroh. Makanya orang-orang Syiah itu membenci Aisyah, yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha punya lakop dari Rasul, julukan Rasul memanggilnya dengan ya Humairah, ya wahai seorang perempuan yang kulitnya saking putihnya itu sampai ada merahnya, yang kemerah-merahan itu Humairah. Sama orang Syiah diplesetkan, Humairah itu bukan yang kemerah-merahan, Humairah itu dari Hamirah, ya keledai cewek. La haula wala quwwata. Ini dusta, dari bahasa itu ditolak. Ya, itu plesetannya orang Syiah saja. Enggak ada keledai perempuan jenis Hamirah kira enek. Ya, tanya orang Arab, ujung Arab mana ujung Arab, enggak ada. Ya, keledai perempuan itu sebutannya atan. Kayak kita bahas ketika hadis Isra Mi'raj itu. Ya, ukuran buruk gitu. Ya, atan kawin sama hison kuda, jadinya apa? Bigol. Ya gitu. Atan itu apa? Keledai cewek, keledai betina. Jadi nggak ada hamirah itu Humairah. Jadi hamirah itu kedustaan dan kepalsuan dari orang-orang pembenci sahabat. Ya, dari orang-orang Syiah, ya, khususnya Syiah Rafidhah dan yang berafiliasi dengannya. Itu dusta, dari bahasa aja nggak diterima. Ini juga unta betina itu bisa nakoh, bisa rahilah. Ya, disiapkan oleh Abu Bakar wa atahuma lidalilin mahirin, dan ternyata Abu Bakar dan Rasul telah menyiapkan untuk mereka berdua itu seorang penunjuk jalan. Dalil itu penunjuk jalan. Siapa dia? Di dalam sejarah dikenal dengan istilah dengan nama Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'al. Ya, Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'al. Ini orang kafir musyrik, tapi nggak ada sangkut pautnya sama dakwah Nabi. Nggak ngereken. Ini orang kafir, penyembah berhala, ya, pemuja Lata, Uzza, Manat, Hubal, tapi sama sekali nggak memuji dakwah Nabi. Kenapa? Sing penting golek duit. Sing penting golek duit. Dia disewa, dapat duit, sudah nggak masalah. Dia nggak ngereken, ya, nggak membocorkan perjalanan mereka, nggak sama sekali. Memang ada, masa ada orang-orang seperti itu, tak ada. Ya, ada yang mungkin nggak mau nerima dakwah, tapi yos nyawantai aja, orang ini rarono, boy. Ya, makanya kalau sampai ada keluarga kita ini kalau mencari pasangan harus yang soleh solihah, mukmin mukminah. Ya, ada yang nyeletuk, ada tetangga saya itu yang satu Islam, yang satu nggak Islam, rukun-rukun aja. Ya, nggak pernah itu ada keretakan rumah tangga. Yang satu Islam, yang satu Nasrani mamanya. Biasa aja, rukun, nggak pernah. Itu Mas, yakin sing Islam yo ora nate mambu masjid, sing Kristen yo ora nate mambu gereja. Ya. Rukun memang rukun, wong agama ora duwe kabeh kok.
hanya KTP, ya Muhammad. Tapi kalau yang Islam ke masjid ngaji, ya, yang Kristen juga ke tempat ibadahnya, yakin mesti gap, mesti sikut-sikutan. Nggak mungkin yang satu hak, yang satu batil. Yang hak membela haknya, yang batil juga membela, dia merasa di atas kebenaran. Jadi nggak mungkin, nggak tengkar, nggak ada gesekan tuh, ya, sampai linggis ke Mambang, Mas, nggak mungkin. Ya kan? Kalau masih ada yang rukun, yakin itu dah yang Islam, ya Islam yang nggak tahu agama, nggak pernah ngaji, yang bukan Islam pun juga nggak kenal agamanya. Sehingga ya wes yang penting urip, yang penting iso mangan, ya, yang penting sehat, terus gitu-gitu tok. Lah, Abdullah bin Uraikid ini orang yang seperti itu, disewa, dibayar, dan dia itu orang yang paling paham jalan tikus Mekah Madinah. Makanya Rasul itu sudah strategi dari awal, nggak mau lewat jalan-jalan protokol, jalur-jalur besar itu nggak mau lewat, harus lewat jalan tikus, dia supaya lebih aman. Dan ini bukan takut, ini strategi, bedakan, ya, bedakan. Ya. Sama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika tidak mau masuk ke tempat yang di sana ada wabah. Itu ada yang ngece juga, ya Amirul Mukminin, takut. Kan jelas orang tuh semuanya mati. Ya kan? Mlebu rono, ora mlebu rono pasti mati. Berarti nggak yakin takdir. Kurang ajar Bang, ya kan? Ini kurang ajar. Amirul Mukminin digituin. Umar nggak kalah pinter. Aku ini keluar dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Gitu jawaban Umar. Lebih cerdas. Ya kan? Lebih cerdas. Nah, kemudian sudah waktu Isya ya. Baik, kita jeda untuk azan terlebih dahulu saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang bertugas azan silakan untuk menegakkan azan terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sambil menunggu komat kita tambahkan bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Thur selama 3 hari itu, Rasul beserta sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu telah memerintahkan 3 dari keluarga Abu Bakar, putri beliau Asma, kemudian putra beliau Abdullah bin Abi Bakar, sama, ya, di antara pembantunya Abu Bakar, ya, dikenal dengan Ibnu Fuhairah. Mereka berada di pos masing-masing. Apa saja ya? Yang pertama, putri beliau Asma bintu Abu Bakar itu diamanai untuk mengirimkan logistik selama 3 hari ketika bapaknya berserta Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di Gua Thur. Lihat, ini putri beliau Asma, dan itu masih muda sekali Asma itu, ya, bisa menerjang rasa ketakutan, ya, itu kalau sampai kelihatan orang Mekah itu bagaimana itu, ya, itu bagaimana. Itu yang pertama. Asma tugasnya membawa logistik makanan 3 hari, ya. Yang kedua adalah Abdullah ditugasi mulai pagi sampai siang harus di kota Mekah. Ngapain? Mencari kabar, menjadi intelijen, kabar terkait dengan orang Mekah, antara orang Mekah dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kan mereka sudah jelas Muhammad sudah kabur ceritanya ini. Tapi kemana nyarinya, sampai sejauh mana pencariannya, itu kan butuh orang yang tahu semuanya. Dan Abdullah bin Abi Bakar ditugasi untuk ini. Pagi sampai siang cari kabar, nanti sore naik ke Gua Thur, bukit kan itu, atau gunung batu, naik ke sana menceritakan, menghabari bapaknya berserta Rasulullah SAW apa aja yang terjadi sepagi sampai siang di pusat Mekah. Ya, oh mereka nyari engkau tapi nggak ketemu, oh mereka ada rencana ini. Itu dikabarkan semuanya.
Nah, yang paling terakhir yaitu Abdullah ibnu Fuhairah, itu tugasnya ngembalakan kambing-kambingnya Abu Bakar, tapi sampai Gua Sur. Ya, ngembalakan kambingnya sampai di gunung-gunung. Dan dulu biasa ngembalakan kambing sampai di gunung-gunung itu biasa, karena di gunung biasanya yang lebih subur dibandingkan padang pasir. Mungkin ada sesuatu yang hijau di sana. Padahal fungsi utama bukan gembalanya. Fungsi utama adalah ini cerdasnya Nabi ya dalam bersategi itu, supaya kambing-kambing ini ngacak jejak langkahnya Asma sama Abdullah. Kan Asma ini 3 hari bolak-balik dari rumah Abu Bakar ke Gua Sur. Abdullah juga demikian. Tapak-tapak sikil kan ngecap. Dan kalau mereka sampai ngilangi gasak ngene sikil ngene yo entek waktu. Makanya Ibnu Fuhairah tugasnya, wedhusnya kan bisa puluhan itu, sikile wedhus bisa ngenyak-ngenyak gitu kan, sehingga cara ilmu sekarang sidik jarinya itu jadi hilang, ya jadi blawur, ya ditersamarkan. Itu fungsinya. Masa sampai segitunya. Ya, makanya sampai Rasulullah SAW bersabda, gitu, bahasanya nanti di hari akhir zaman itu, di waktu-waktu akhir zaman, khairul amwal. Beliau menjelaskan bahwa domba atau kambing itu ya adalah sebaik-baik harta. Sebaik-baik harta. Kenapa? Karena di sana ada keberkahan. Ya, kambing itu keluar dari kandang, ya menuju rerumputan, berkah dari tanah lapangnya rerumputan menuju kandangnya balik di waktu sore juga membawa keberkahan. Itu sampai kambingnya itu membantu hijrahnya Nabi dapat doa. Jangankan Abu Bakar, Asma, Aisyah, Abdullah ibnu Fuhairah, sampai kambingnya saja Rasul doakan keberkahan. Dan itu pelajaran sampai kita. Ya, sampai kita. Maka ada buku bagus sekali, Khawatir wa Ta'ammulat an Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pasal terkait dengan min riayatil ghanam ila qiyadatil umam, atau min ra'il ghanam ila qiyadatil umam. Berangkat dari mengembala kambing sampai memimpin umat. Itu setiap kambing-kambing yang ada di masa-masa Nabi Rasul sampai di masa Nabi kita Muhammad SAW dibahas ya oleh penulis itu ya. Karena tidak mungkin Allah itu menurunkan hewan yang pasti para rasulnya itu mengembalakan atau memeliharanya, dan diantara itu kambing, domba. Ya, emang Allah pilihkan hewan itu, domba itu sebagai ya latihan untuk para nabi dan rasulnya. Dan Rasul telah sukses di masa sebelum menjadi Rasul. Ya, sebelum usia 40 tahun, ya masa muda beliau sangat akrab dengan kambing. Ya, karena itu latihan jadi pemimpin. Makanya sebetulnya kalau pengen seminar ala Nabi, daurah kepemimpinan, itu jangan di hotel, kandang wedhus top markotop. Iya, jangan, nggak perlu di hotel, kandang kambing. Karena Rasul ya jelas menyatakan demikian. Kenapa? Karena dari kambing itu kita bisa berlatih. Itu masalah al-latif atau lutfah, kelembutan hati, ya kelembutan jiwa. Masya Allah. Nggak tahu ilmunya, saya nggak tahu. Ya ada apa dengan kambing dan domba sehingga bisa melembutkan hati. Dan kira-kira pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa kita emang dulunya ki angone opo, wedhus atau liyane. Ya, lek wedhus kan sudah ada jaminan kelembutan hati. Ya, tapi kalau yang lain wallahu alam, angon apa? Ya. Bebek. Ya, bebek jadi meropol. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini. Jadi semua yang berkiprah, ya, semua yang berkiprah pada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan keberkahan semuanya.
Ya, Abu Bakar sekeluarga dapat doanya. Ya, kambing juga dapat keutamaannya menjadi sebaik-baik amalan, sebaik-baik harta di akhir zaman. Ya, Masya Allah. Gitu kok sekarang muncul orang nggak suka kambing atau daging kambing, Masya Allah. Kembalikan fitrahnya ya, kembalikan. Nggak mungkin. Apa yang disukai Nabi nggak bagus untuk kita itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ada kolesterolnya, ada ininya. Itu mungkin cara masaknya, ya. Atau mungkin pancen kakean. Nah kalau bicara kakean, semua meskipun yang baik aja, arah kurma ya sabaskom yang nggak bagus, ya kan? Meskipun itu makanan kesukaan Nabi juga. Begitu kambing kembalikan, nggak ada insya Allah orang yang kemudian dengan makan kambing kemudian darah tinggi, kemudian kecuali ya itu cara masaknya yang salah atau memang kebanyakan, itu beda urusannya. Maka yang sekarang belum cinta kambing, cintailah. Masaknya usah perengus, berarti masaknya segala bener, saya perengus. Ya kan? Kita punya dosa dengan kambing loh. Kambing dimuliakan oleh Rasul. Sampai di Indonesia malah ada istilah kambing hitam. Loh, orang dua salah. Ini malah ngewangi hijrahnya Nabi, sampai kita malah kambing hitam. Ayo kita mulai sekarang kita putihkan kambing. Jangan kita hitamkan, ya kan? Ya, kambing hitam itu gimana sejarahnya, Mas? Ya, untuk mengkambing hitamkan. Kambing itu mulia, ya. Hewan yang kita hormati sebagaimana statusnya ya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk korban, untuk akikah, Masya Allah. Ya, tiba-tiba ada kambing hitam. Ya, kita putihkan ya. Kalau taib. Nah, terakhir bahwa kita tarik dari surat An-Nisa ayat yang 100. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, itu para sahabat juga sudah banyak yang datang ke Madinah. Cuma ada satu ayat dari surat An-Nisa ayat ke-100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ini titiknya. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Ayat 100 ini menceritakan sahabat Dhamrah radhiyallahu anhu. Dhamrah bin Jundab itu sahabat yang sudah sepuh di Mekah. Jadi ketika ada ayat atau ada perintah untuk hijrah, Dhamrah ini sudah uzur, sudah tidak masuk kriteria untuk perjalanan jauh. Jadi nggak hijrah itu udah nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa. Tapi Dhamrah keimanan, ketakwaannya mengalahkan usia, kelemahan dan lain sebagainya, tetap berangkat hijrah. Ya, keluarganya banyak yang masih kafir, ngelarang, tapi beliau tetap semangat berangkat. Dhamrah radhiyallahu anhu. Ternyata belum sampai Madinah Allah wafatkan, meninggal dalam perjalanan meninggal. Maka apa yang terjadi? Dari keluarganya sudah nggak mau menguburkan. Ya, lek bahasa kasarnya salah ya, dipenging ra gelem. Ya kan? Dipenging tetap ngeyel. Apalagi keluarganya masih banyak yang kafir. Sudah biarkanlah, kita nggak mau menguburkan. Yang dari Madinah, yang dari Mekah sudah sampai Madinah, mereka juga enggan. Kenapa? Karena belum sampai Madinah. Ini belum bisa dikatakan hijrah, ya kan? Belum bisa dikatakan hijrah. Makanya mereka nggak mau untuk membawa ke Madinah kemudian menguburkan di Madinah. Akhirnya kabar ini sampai kepada Rasul, cerita bahwa Dhamrah mau nggak mau harus dikuburkan di tempat antara Mekah dan Madinah, karena nggak ada yang ngurusi. Dari keluarga Mekah sudah nggak merelakan, ya, sehingga harus ben mati neng kono, kubur neng kono. Dari sahabat-sahabat muhajirin yang sudah sampai Madinah juga nggak mau. Kenapa? Alasan mereka belum sampai Madinah. Maka turun ayat 100 ini. Siapa yang keluar dari rumahnya muhajiron, hijrah ilallah, ikhlas lillahi ta'ala, summa yudrikhul maut,
tapi kemudian mendapatkan kematian, faqad waqa'a ajruhu. Sungguh Allah telah tetapkan pahalanya. Ya, meskipun dia niatnya itu yang 100%, amalnya belum sampai 100%. Karena niatnya lillah, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka sudah mendapatkan pahala hijrah. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagai penutup ucapan Abdullah ibn Mubarak, ya, amalan itu bisa besar, bisa kecil. Ya, yusaghiruhun niyah, yukabbiruhun niyah. Amalan itu bisa kecil karena niat, amalan itu bisa besar karena niat. Amalan umrah ini niat tapi belum sampai, tapi pahalanya sudah besar sekali, sama dengan muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun mungkin banyak dari kita beramal yang besar, materi yang melimpah, ya, tapi kalau semuanya itu riya, ya, semuanya itu berharap ganjaran dari manusia, maka percuma, pahalanya bisa tak sedikit atau bahkan hilang sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nantinya ke pasal 43 dan setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.